ada yang ingin terjun ke YouTube. Nah, gue sekarang mau sedikit memberikan tips dan juga inspirasi ke kalian nih, pandangan mengenai YouTube seperti apa. Apalagi kalau kalian pemula, awam, dan nggak tahu harus ngapain, kalian harus nonton ini dan harus dengarkan baik-baik. Kalau misalkan kalian buat video YouTube, terus kalian udah upload, terus yang nonton sedikit, please banget, kalian jangan pernah down, oke? Kalian jangan pernah merasa, aduh kayak gue percuma deh bikin YouTube, soalnya gue bikin video aja nggak ada yang nonton. Kalian jangan berpikir kayak gitu. Pikiran kalian tuh yang satu adalah, kenapa gue bisa mengupload video tentang almarhum Olga Saputra. Jadi kalau gue mau sedikit cerita ke kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pastinya dengan Adam Ismail Official, hadir lagi menemani kalian yang lagi ada di rumah. Kali ini gue tidak melakukan konten-konten yang seperti sebelumnya, yang biasanya gue makan, atau challenge, atau podcast. Jadi kali ini tidak melakukan hal yang seperti itu dulu. Tapi kali ini gue mau memberikan sesuatu yang baru nih, dalam arti sesuatu yang udah berapa bulan yang udah gue jalanin, dan gue ingin share ke kalian seperti apa perjalanan yang gue udah lewatin, perjuangan seperti apa, dan juga hal-hal apa yang sudah jalanin gitu loh. Karena kalau kalian mengikuti dari awal tuh gue bener-bener berjuang banget dari nol. Jadi kali ini gue mau sharing ke kalian mengenai hal-hal apa aja nih yang sudah gue alami, dan juga ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan juga. Ada suatu motivasi dan juga inspirasi juga nih, apalagi untuk para YouTuber pemula. Gue rasa wajib banget untuk nonton YouTube ini. Pada segmen ini gue mau berbagi pengalaman pastinya. Tapi sebelum itu gue mengucapkan banyak banget terima kasih. Karena apa? Karena subscriber gue mencapai 1000 subscriber. Tangan dong. Gue seneng banget nih karena kali ini gue sudah mencapai sesuatu yang di luar ekspektasi, yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh gue untuk bisa mencapai di posisi sekarang gitu loh. Di balik itu semua, gue nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya orang-orang yang ada di belakang gue yang selalu support pastinya, dan juga selalu memberikan ide, kreativitasnya, dan juga segala macam sesuatu yang membangun dan membuat perkembangan YouTube channel gue. Gue nggak mungkin bisa ngomong kayak gini di depan kalian, dan gue nggak mungkin bisa berada di sini tanpa adanya dukungan kalian. Tidak dipungkiri, sebenarnya gue tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu loh tanpa adanya kalian. Gue tuh apa? Gue tuh cuma sebagai anak pendiam, anak lugu, anak baik. Enggak kayak gitu, anjing. Pokoknya, aduh, kali ini gue akan cerita nih kepada kalian ya. Tapi gue akan ceritanya kayak poin-poinnya aja sih, karena kalau bahas semuanya dari awal sampai akhir, gue rasa bisa berepisode-episode. Ngalahin sinetron mungkin. Oh, gue akan cerita nih dari awalnya. Jadi awalnya itu, di bulan Maret itu kan gue first time nih bikin YouTube channel kan. Jadi kenapa gue bikin YouTube channel tuh karena posisinya kan di bulan itu gue dirumahkan karena emang lagi ada pandemik seperti sekarang ini. Semenjak itu gue langsung bingung. Gue tuh tipikal yang nggak bisa diem anaknya, nggak bisa. Kayak geradak geruduk yang biasanya aktivitas, terus tiba-tiba gue langsung kayak diem di rumah tuh kayak bukan gue banget kayak gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue coba deh untuk iseng-iseng untuk membuat YouTube channel. Dan akhirnya itu semua terlaksana pelan-pelan. Pertama gue pembuatan video itu sebenarnya bukan video original dari gue sendiri, tapi ada 3 video di awal yang itu tuh video dari almarhum Olga Saputra. Nah, itu tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya gue nggak bisa berada di sekarang tuh tanpa adanya video dari almarhum juga. Dan itu di luar dari ekspektasi gue, karena niat gue tuh kayak cuman upload, ya udah, kalau misalkan gue pengen nonton kayak gitu, nggak ada niatan untuk rame dan viewersnya tuh bakalan banyak banget. Karena ada salah satu video tuh ada sampai 23.000 viewers gitu, dan itu bisa secara tidak langsung tuh kayak subscriber gue sama jam tayang gue tuh pelan-pelan tuh naik gitu loh. Kenapa gue bisa mengupload video tentang almarhum Olga Saputra? Jadi kalau gue mau sedikit cerita ke kalian, tahun 2012-13 itu kan almarhum tuh lagi sehat-sehatnya, dan gue tuh ini adalah salah satu penggemarnya beliau yang selalu
mengikuti contoh dalam segala hal positifnya, yang dia baik banget sama orang, dia ngelucu depan TV, kayak ngelucu, komedi segala macam, itu menjadi suatu inspirasi banget buat gue. Penggemarnya dari udah lama banget ya, sekitar 10 tahunan mungkin, dari dia zaman-zamannya ada di acara TV musik, terus acara sore, acara sahur, sama acara buka puasa itu. Banyak banget hal-hal yang pastinya gue nggak bisa lupa dari segala macam apa aja yang udah dia kasih ke Tani, salah satu penggemarnya, untuk selalu berbuat baik dengan siapapun. Gak pernah memandang orang itu dari A, B, C, dan Z, kayak semuanya itu sama. Kayak gitu, itu menjadi salah satu mindset gue untuk selalu berbuat baik dengan siapapun, dan juga gak pernah memandang orang tuh dari segi apapun, dan selalu berpikir positif. Kayak gitu. Gue tuh gak ngerasa nyesal bahwa gue tuh menjadi salah satu penggemarnya beliau. Dan jujur juga, sekarang ini tuh gue masih selalu menonton beberapa video-video, kalau misalkan ada di YouTube tuh, mengenai almarhum Moga Saputra, gue pasti selalu nonton. Dan gue gak pernah ketinggalan, dan gue pasti tahu seperti apanya gitu. Kalau flashback, banyak banget sih. Kayak pernah ketemu dengan beliau juga, pernah main ke rumahnya 1 kali gitu. Ya pokoknya sangat memorable banget di pikiran gue sampai sekarang. Kemudian yang kedua, setelah gue sudah mengupload video itu, gue mencoba untuk lebih fokus lagi mengenai YouTube channel gue. Sempat bingung juga, dan kayak, aduh gue mau buat channel apa nih gitu kan, dengan kondisi yang gue nggak tahu gue harus lari kemana, gue harus jalan kemana, itu benar-benar gue nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat channel tentang podcast dan juga challenge. Dan sebelum terjadinya itu, gue banyak banget bentrok-bentrok dari segala macam people di dalam situ, yang setiap gue membuat konten, setiap gue mencari orang, dan gue pasti ngejapri mereka, dan ayo dong main kesini gitu loh. Jadi kayak guenya yang mencari-cari mereka gitu, dan gue selalu mengikuti schedule mereka untuk, lu waktu kosongnya kapan, lu waktu ada buat ketemu guanya kapan. Kayak terjadilah podcast dan juga challenge. Dan kalau podcast sendiri kan ada tiga podcast, dari Raji, ada Karoyan juga, dan juga ada Pak Faris. Nah, 3 orang ini tuh sangat luar biasa banget, yang selalu memberikan hal positif juga, dan banyak banget pelajaran juga dari mereka semua. Biasa banget mereka yang sudah memberikan sharing dan juga pengalamannya mengenai kehidupan mereka. Dan selanjutnya itu challenge ya. Jadi challenge, tantangan itu gue pun sama. Gue banyak banget perjuangan, banyak juga sesuatu yang gue lalui, yang gue jalanin tuh nggak gampang banget. Pernah ada satu video challenge yang gue bela-belain dari Bogor ke Tangerang, cuma buat ketemu sama temen gue doang, dan akhirnya buat video. Itu saking senangnya gue karena terlaksana, udah gitu sesuai rencana juga. Dan waktu mereka tuh bener-bener bersamaan dengan waktu kosong yang gue punya. Di situ tuh videonya ada Della, Putri, Hujan, Mercy. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang mau meluangkan waktunya sangat banyak, itu bikin videonya malam. Yang bener-bener gue bawa segala macam peralatan apa aja yang gue butuhin, tuh gue bawa dari rumah, dari Bogor ke Tangerang. Dan mereka semua mau membantu gue tanpa embel-embel apapun. Akhirnya setelah itu ya udah, kita ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, dan akhirnya kita makan. Seneng banget. Thank you banget ya buat kalian yang ada Tangerang. Aduh, gue pengen banget cepet-cepet balik lagi ke sana. Kangen banget sih. Thank you. Ya, challenge juga, gue pernah ngundang salah satu teman-teman gue juga yang ada di rumah di sini, dan itu benar-benar dadakan banget. Dan gue pun sempet, aduh gue bikin challenge tentang apa kan. Ya kira gue banyak banget cari referensi di YouTube juga mengenai challenge seperti apa. Dan akhirnya terlaksana juga, ada 2 challenge. Di situ ada Ucu, ada Dani, ada si Alan, ada si Dwi, ya, dan ada gue juga di situ. Itu bikinnya tengah malam kalau nggak salah, itu malam-malam gue bikinnya. Mereka juga baik banget meluangkan waktunya untuk sekedar bermain dan main games challenge bareng gue. Thank you banget ya untuk kalian semua. Jadi setelah gue membuat podcast dan challenge itu, otak gue tuh kayak bener-bener berada di ujung tanduk banget, yang gue nggak tahu gue harus konten apa. Yang seharusnya tuh video gue tuh akan terus berjalan sama seminggu tuh 1 video gitu. Gue mencoba untuk memulai video yang baru nih, yaitu adalah mukbang atau kayak tentang food kayak gitu. Dan gue ngerasa gue menemukan titik passion gue di mana, dan gue akan mencari jalannya tuh lewat jalur ini gitu yang gue pilih sekarang, yaitu adalah mukbang atau tentang food kayak gitu.
food blogger, mukbang atau makanan apapun yang gue makan itu banyak banget. Ada beberapa orang juga yang sudah meluangkan waktunya, yang juga membantu support gue juga. Di situ ada Sapa, Eva juga, dia tuh kedua perempuan yang di salah satu support juga. Dia juga saudara gue yang kan membantu banget. Kita waktu itu mukbang challenge samyang. Dan setelah itu gue membuat video juga yang gue bela-belain jauh banget jaraknya dari rumah gue ke lokasi itu tuh sekitar 1 jam. Gue ketemu sama Yoga, salah satu temen di kerjaan juga nih. Paling gue speechless dan gue sangat proud of you banget. Dia tuh ngasih gue tantangan nih. Jadi kan sebenarnya gue waktu itu mukbang sama dia, mukbang seblak. Gue tuh gak punya uang nih ceritanya kan. Gue gak punya uang dan akhirnya si Yoga itu dia ngomong gini ke gue, "Dam, kalau misalkan lu mau collab sama gue, gimana kalau misalkan kita collabnya makan seblak nih?" Tapi makan seblaknya ada level tertentu nih. Jadi di situ tuh ada level 1, 2, 3, 4, 5 dan setiap levelnya tuh berbeda-beda dan berbeda tingkatan pedesnya. Dan akhirnya si Yoga minta gue untuk ya udah kalau misalkan lu mau lu harus ambil level 5. Kalau misalkan lu ngabisin, gue akan bayar semuanya. Dan akhirnya gue makan mukbang seblak level 5 sama Yoga. Sama Lansa juga ada di situ. Juga baik banget. Dia pulang kerja, seharusnya capek, pulang ke rumah, tapi dia meluangkan waktunya untuk membuat video bareng gue. Yoga, makasih banyak. Dan gue memutuskan untuk mencoba jalan berdiri sendiri gitu, tanpa, kayak berdiri sendiri, walaupun mereka membantu, tapi di belakang, selebihnya gue yang jalanin sendiri. Dan gue sudah menentukan passion gue untuk mencoba kayak membuat konten tentang mukbang, kayak gitu, dan juga untuk tentang masalah food. Kayak nge-review dan segala macem. Dan itu sampai sekarang gue sudah tekunin. Walaupun 1 minggu 1 video, tapi gue rasa insya Allah gue akan selalu komitmen dan selalu memberikan yang terbaik pastinya untuk kalian. Balik lagi ke pembahasan yang di awal, yang tadi udah gue panjang lebar itu, gue terima kasih banyak untuk semua teman-teman ya di luar sana. Thank you banget yang sudah support, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton YouTube ini, walaupun ya ala kadarnya begini, masih belum terlalu bagus, belum terlalu sesuai ekspektasi kalian, tapi gue mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik pastinya sesuai dengan kemampuan gue, dan gue mohon maaf bila ada kesalahan kata di setiap pembuatan video sebelumnya. Sekarang gue mau sedikit pembahasan kepada kalian. Mungkin di luar sana ada yang ingin terjun ke YouTube. Nah, gue sekarang mau sedikit memberikan tips dan juga inspirasi ke kalian nih, pandangan mengenai YouTube seperti apa. Apalagi kalau kalian pemula, awam, dan gak tahu harus ngapain, kalian harus nonton ini dan harus dengarkan baik-baik. Jadi, kalau misalkan kalian YouTube pemula nih, dan bingung kalian harus apa aja yang harus kalian persiapkan di awal. Jadi, kalau saran gue, kalau kalian ingin membuat sesuatu konten, apapun itu, kalian harus menyiapkan sesuatu apa aja, kebutuhan apa aja yang harus kalian lengkapin. Kalau kalian emang tidak ada kamera atau apapun itu yang bagus, dan kalian tidak ada kayak uangnya, kayak uang itu nggak cukup, atau emang mohon maaf kayak nggak ada, ya itu nggak apa-apa. Jangan terlalu dipaksakan, itu saran gue sih. Kalau misalkan kalian emang ada sesuatu kayak handphone, udah gitu kayak cuman ada lampu-lampu biasa atau cuman pakai flash handphone, itu boleh dipakai gitu, kayak ala kadarnya aja nggak apa-apa. Yang terpenting, lu mencoba untuk komitmen, itu sih yang paling penting. Setiap kalian terjun ke dunia YouTube, hal yang utama yang kalian harus pikirkan dalam mindset itu adalah komitmen dan juga konsisten. Kan itu susah banget sih. Dan yang kedua, saran gue, kalian harus mencari passion kalian dulu. Kayak passion kalian tuh arahnya kemana nih? Kan ada yang gaming, ada yang food vlogger, ada yang beauty vlogger, ataupun ada vlog-vlog daily. Itu kalian harus tahu nih, kalian tuh harus kemana jalannya, gitu. Jadi kalau bisa, kalian harus cari dulu nih passion kalian tuh kemana, arahnya kemana, itu yang harus kalian fokusin. Dan yang ketiga, itu adalah jangan pernah mendengarkan atau terlalu memusingkan omongan orang lain. Kadang kayak misalkan kamu buat kayak gini, terus kayak menurut mereka kurang bagus, kalian pasti komennya jelek. Ya itu ngebuat kamu down tuh, menurut gue jangan terlalu didengerin gitu. Kalian boleh ngambil, kalian boleh dengerin, tapi itu kalian tuh bisa nyaring omongan mereka gitu dan ambil dari sisi positifnya. Dan kalau dia ngomong negatif, ya udah jangan terlalu dengerin gitu. Boleh dengerin, tapi kalian harus bisa ambil omongan itu tuh anggap sebagai motivasi. Kalau misalkan kalian buat video YouTube, terus kalian udah upload, terus yang nonton sedikit, please banget kalian jangan pernah down, oke? Kalian jangan pernah merasa,
aduh kayak gue percuma deh bikin YouTube, soalnya gue bikin video aja nggak ada yang nonton. Kalian jangan berpikir kayak gitu. Pikiran kalian tuh yang satu adalah kalian harus komitmen dan konsisten dulu aja. Untuk masalah video yang ada yang ditonton, itu urusan belakangan gitu loh. Karena pasti kan ada proses tuh, kayak naik, pasti ngerasain kayak gitu. Dan please banget ya, gue mohon jangan pernah untuk down dan kalian merasa diri kalian tuh kayak nggak berguna banget. Udah capek-capek ngedit, udah capek ngebuang banyak waktu, dan akhirnya tuh nggak terjadi apa-apa. Kayak subscriber nggak naik, viewers nggak naik gitu. Please, lu jangan nyerah dulu. Lu tuh baru banget ngerangkak nih kayak bayi yang baru ngerangkak jalan, butuh proses untuk bisa lari dan bisa untuk berlari jauh. Itu masih banyak butuh proses waktu yang panjang. Yang penting adalah just to be yourself. Kalian harus jadi diri sendiri tentang hal apapun, passion apapun. Kalian harus tekunin, fokus, dan juga jangan pernah mendengarkan omongan orang lain. Tuh saran dan masukan gue, pokoknya bisa diambil sisi positifnya dan juga negatifnya. Dan gue sharing ini tuh kayak sebagai apa ya, pengalaman yang sudah gue alamin aja. Pokoknya untuk kali ini gue rasa sudah cukup untuk sharing-sharing dan juga berbagi pengalaman dan juga kisah yang sudah gue sampaikan ke kalian. Nanti kalau kalian sudah mendengarkan dan sudah menonton video ini tapi masih ada yang kurang paham atau mungkin mau ditanyakan, gue welcome banget. Kalian harus komen di bawah ya, pasti gue akan balas satu persatu insya Allah. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung tanya aja ya, jangan takut, insya Allah gue akan balas dan gue akan kasih tips dan saran dan sebagainya kalau kalian membutuhkan. Oke? Pokoknya di video kali ini gue sudah memberikan sesuatu yang seharusnya gue lakuin, yang gue ingin menjadi inspirasi juga buat kalian untuk terus move. Kalian harus bisa. Oke? You can do it. Kalian harus bisa. I know you can do it. Kalian harus lakukan. Kalau orang lain bisa, kenapa lu enggak? Nah, itu adalah salah satu yang ada di mindset gue juga. Gue seneng banget ya. Jangan lupa di like, di komen di bawah, dan juga subscribe tombol merah yang ada di pojok kanan atas. Tungguin video-video menarik lainnya yang pastinya akan menunggu kalian. Dan seperti apa gue akan ngelanjutin makannya. Jangan kemana-mana. Terus pantengin di YouTube Adam Ismail Official. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.